Bapak Kiai tentunya sudah melanglang buana di daerah Indonesia tentunya. Ada hal apa saja yang mungkin lebih paling berkesan seperti itu dalam perdunia bisan seperti itu? Itu dalam dunia perjalanan atau ada hubungannya dengan lalu lintas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah bisa melakukan podcast kembali di Media Massa TV. Tentunya podcast kali ini dilakukan di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan suci kebanggaan kita semua, dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada podcast kali ini. Beliau merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren An-Nokoyah. Beliau juga merupakan seorang penyair, juga sebagai bismania tentunya. Oh banyak, kalau nanti disebut semua. Oh iya, sehingga lebih tepatnya saya tanyakan langsung kepada beliau, jika memang pengen dikenal oleh dunia luar, pengennya dikenal sebagai apa seperti itu, Pak Kiai? Ini sudah mulai ini ya? Iya. Seseorang itu dikenal berdasarkan lebih banyak mana hidupnya ia curahkan. Oh, Kalau iya. setiap hari saya ngajar, meskipun saya nulis puisi, meskipun saya adu koni, Pak Koni kocak guru. Tetap guru kan? Tetap guru. Jadi seberapa banyak hidupnya ia curahkan di jalan itu, itulah dia. Jadi Oh, petani yang setiap hari di sawah, memajak sawah, menyemai segala macam. Kalau sesekali dia misalnya ceramah, tetap bukan mubalik dia, tetap petani, gitu loh. Oh, Jadi begitu caranya ya. Oke, Jadi berarti kira-kira saya seperti apa kan? Bisa secara tidak langsung beliau jika ditanyakan profesinya mungkin lebih tepatnya, saya adalah kiai seperti itu. sekiranya seperti itulah. Iya. Pokok benih dukun ya, benih dukun. leres. Karena konotasinya dukun ketontak seperti saya gak gitu. Alhamdulillah sahabat masa, hari ini kita akan melakukan podcast. Meskipun temanya tentang fikih lalu lintas, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga terkait narasumber kali ini. Beliau adalah Kiai Muhammad Faizi yang sudah melanglang buana di banyak dunia perebisan terutama, dan seberapa atau mungkin lebih tepatnya sebelum jauh kita melangkah, dari kapan Bapak Kiai ini menikmati atau mulai menyukai dunia perbisan seperti itu? Saya tidak hanya menyukai dunia perbuisan, tapi menyukai transportasi umum. Jadi itu ya, itu kuncinya. Iya. Semua jenis angkutan umum saya suka. Terbukti dulu sebelum punahnya angkutan Perenduan, Kending, Hulu, itu saya naksi terus ke Perenduan. Oh iya. Jarang saya naik sepeda motor. Kalau ada keperluan ke Perenduan saya naksi. Iya. Nah, Perenduan Mekasan juga naksi. Sering begitu. Jadi visi saya itu transportasi umum. Saya mengharapkan sebetulnya kita itu punya transportasi umum yang sangat bagus, yang sangat layak dan disiplin. Tertib itulah sebetulnya. Tidak harus bagus ya, tertib. Iya. Itu fantasi saya, imajinasi saya. Jadi saya harus memberikan contoh dulu, nggak harus berkuar-kuar dulu. Sekarang itu sudah punah. Iya, Itu punah. Kenapa kok punah? Banyak alasannya dan tidak cukup dijelaskan di podcast ini. Harus ada sesi lanjutan. Oh, baik. Maka itulah uniknya beliau di tengah gempuran banyak orang-orang yang pengen beli mobil pribadi Nah, atau saya pengen juga. kalau pengen berarti dikira tidak pengen seperti itu. Di tengah gempuran itu beliau memilih untuk menikmati transportasi umum yang sampai saat ini kayaknya sudah mulai jarang sepertinya. Jarang. Terakhir Kalaupun saya ada, naik dari Gending tahun lalu tuh, Gending Lenteng tuh sudah ampun-ampunan jarangnya. Oke. Pernah saya naksi ke Deji itu mana yang tempatnya pasir itu, tanah pasir itu apa namanya? Bukan. Ambutan kan? Bukan, kasur pasir itu loh. Enggak ada kasur pasir itu. Deji. Bukan. Deji Tang Betang apanya mana? Aduh. Ada yang mau Deji kan?
Benih. Longos. Pokok daerah sana itu, kayak Lopano karena di sana itu pernah ke sana saya naksi 3 jam baru nyampe. Jadi dari sini ke Gending, ke Lenteng, Gending langsung Sumenep langsung ke ke mana? Bengkal ke Porah, ke Pura ke sana. Itu 3 jam. Oh, iya. Jarak segitu yang biasanya bisa ditempuh 1 jam seperempat itu harus 3 jam. Berarti lama di menunggu taksinya gitu. Lama. Oh iya. Iya. Berarti dari beberapa hal yang disampaikan beliau dapat disimpulkan karena memang sekarang sudah taksi mulai jarang, dengan harapan transportasi umum kembali hidup lagi tentunya. Ada beberapa hal fenomena sekarang terutama anak muda sebelum kita masuk di fikih lalu lintas terutama Kiai. Fenomena nongkrong terutama anak muda sekarang biasanya nongkrong di pinggir jalan atau ada jalan bagus sedikit dibuat nongkrong. Ada jalan yang ada ebuknya seperti itu, sedikit-sedikit dibuat nongkrong. Melihat fenomena tersebut, pendapat Kiai jika dihubungkan dengan fikih yang sudah istilahnya Bapak Kiai dalami tentang fikih lalu lintas itu seperti apa? Karena di situ ada unsur mengganggu, maka tidak boleh. Jangankan untuk yang nggak penting, bahkan untuk yang penting pun nggak boleh. Contohnya apa yang penting? Untuk bangun masjid. Kalau mengganggu nggak boleh. Misalkan seperti amal di jalan raya? Kalau mengganggu. Oh, berarti tanda kutipnya untuk mengganggu. Iya. Meskipun apalagi cuma nongkrong ya, kan nggak penting. Iya. Untuk hal yang penting pun kalau mengganggu. Seperti apa batas-batas mengganggu? Idza itu menyakiti. Oh, okay. Bisa menyakiti langsung, badan lebar pentong misalnya. Okay. Atau tak pentong geng. Iya. Atau tadyik. Apa tadyik? Mempersempit badan jalan. Badan jalan yang biasanya 4 meter 20 itu menjadi cuma 3 meter. Karena apa? Parkir kanan kiri. Iya, berarti memakan hak orang lain lah. Iya, seperti gitu. itu. Ada juga maksiat. Bisa saja kan maksiat di situ kan ada kuda apa segala macam. Bisa ya itu. Jadi pada kesimpulannya cenderung nggak boleh. Kalaupun bisa dicarikan oleh akhina, semaan kata oleh. Oh, iki. Karena memang beda ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqudu bi kulli suratin tu'iduna wa tasudduna fi sabilillahi man amana bihi wa tabunaha wajah. Untuk keliru Al-A'raf itu 86. Engki yang memang saya tak apal ya. Engki yang memang spesifik melarang nongkrong enggak, Dina? Ya bisa diasosiasikan ke situ lah. Mungkin ya tidak itu sih sebetulnya pada awalnya turunnya bukan untuk itu. Tapi proses mengganggunya itu loh. Oh, Engki karena memang memakan hak orang benih lain. Masalah mengganggu dan anak-anak si nongkrong sekarang. Tapi ada kesamaan nongkrong di situ di sore-sore yang menjelang maghrib itu. Ngabuburit istilahnya sekarang. Ngabuburit itu kan nyari malam. Tidak harus nongkrong kalau ngabuburit. Kalau di pinggir jalan umum yang dimana di situ ada hakul murur orang yang melewat. Nah, masalahnya berubah. Iya, begitu artinya. Oh, berarti memang meskipun cari agina alasan sebagaimanapun nongkrong itu tetap banyak mudaratnya seperti itu. Sepertinya begitu, melarat lah kalau kita carikan harus dihalalkan gitulah. Cenderung nggak boleh memang. Karena memang sejatinya manabi katia ada orang yang nongkrong, kita pun mau lewat agak sungkan seperti itu. Iya, sungkan. Kita harus pakai standar umum ya. Jangan pakai. Seperti apa misalnya? Ya umumnya kan sungkan orang. Kalau kalau misalnya si nongkrong itu artis kepi, ganteng kepi, mungkin kita malah terode. Pas artis kepi nongkrong, malah terode. Betul sampai on melawan buat apa sandal kayak apa? Itu ada lini sepatu, nama gak itu. Iki leres. Fenomena tersebut memang menjadi lumrah di kalangan masyarakat tentunya, akan tetapi dengan adanya podcast ini semoga tersadarkan lah seperti itu sehingga budaya nongkrong yang memang tidak ada perlunya itu bisa dikurangi.
Baik sahabat masa sekalian, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Bapak Kiai tentunya sudah melanglang buana di daerah Indonesia tentunya. Ada hal apa saja yang mungkin lebih paling berkesan seperti itu dalam perdunia abisan seperti itu? Itu dalam dunia perjalanan atau ada hubungannya dengan lalu lintas ini? Yang terutama yang ada hubungannya dengan lalu lintas, misalkan seperti halnya misalkan sopir bis tiba-tiba menginjak rem jika ada kucing, kan itu tentunya membuat penumpang itu sial istilahnya Bapak Yai. Setahu saya kalau nginjak rem mendadak itu kalau ada dompet, Mas. Kalau kucing ya, masa lebih mulia nyawanya kucing daripada nyawa manusia kan gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau udah dompet itu, kadang-kadang orang numpak sepeda begini, liur saya kayak apa? Emang kan nyari dompet. Ya kalau itu hampir sama lah di Indonesia di mana-mana pun perilaku masyarakat di jalan raya itu hampir sama. Cuma ada yang memang lebih tertib kayak di Bali itu lebih tertib. Lebih tertib aja. Kalau soal disiplin nyaris gak ada. Makanya saya memang 2 tahun yang lalu tuh minta melalui kampus supaya di sini di lingkungan Anoka itu dikasih beberapa lampu. Rambu yang saya minta itu rambu dilarang membunyikan klakson. Seperti di iya itu saya minta. Berarti atas inisiatif Ajunan iya, bukan hati-hati selamat Anda memasuki kawasan. Enggak, bukan begitu. Saya cukup jangan bunyikan klakson. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka disiplin tidak membunyikan klakson, mereka pasti dengan sendirinya akan lambat. Iya. Itu. Dan juga memang cukup mengganggu klakson itu menurut saya. Iya, lebih jelek dari suara hemar itu. Iya. Fenomena klakson memang sangat mengganggu. Kecuali suara klaksonnya kayak Agnes Monica. Kecuali suara klaksonnya. Misalnya beda suara klakson pas suara roh Agnes Monica. Pola iya. Atau mungkin klaksonnya bisa seperti punya Ajunan. Assalamualaikum. Buat ceramah itu klaksonnya. Klaksonnya bisa ceramah itu. Berarti fenomena tersebut merupakan lumrah, tapi perlu dikurang-kurangi lah seperti membunyikan klakson itu. Terutama biasanya terjadi juga di lampu merah. Yeah. Bahkan baru lampu hijau, orang itu langsung titit. Padahal siapa sih yang pengen berlama-lama di lampu merah? Menurut atau pandangan Bapak Kiai itu seperti bagaimana? Iya, cetak keringin tapi sana. Ada kan kencek genggu, enang disak dengan yang keleburan enggak kita. Jadi kalau kembali pada pertanyaan sebelumnya, memang di mana-mana itu sama. Di mana? Cuma begini ya. Kalau kayak di Sulawesi mungkin karena volume kendaraan tidak sebanyak di sini, jadi jarang ditemukan seperti itu. Bahkan kalau di Larantuka, dari perjalanan Larantuka ke Ende, itu jalannya bagus mulus. Bagus mulus. Ya, dan orang itu biasa parkir di pinggir jalan. Ambu panong biru itu. Tidak tertib istilahnya. Iya, tapi memang volume kendaraan di sana itu sangat jarang banget. Jadi ambu kalau di sini kan aturannya kendaraan itu kalau berhenti harus turun dari aspal. Mereka nggak pernah turun aspal biasa. Mereng lu juga di tempat. Iya pas ambu biasa ambu enggak orang mogok gitu, padahal dia enggak. Misalnya mau parkir di warung ya ambu. Tapi memang jarang banget. Nah nanti setelah volume kendaraan itu semakin tinggi itu akan mengganggu sekali. Contohnya begini. Dulu ketika wali santri, mahasiswa, dosen jarang pergi masuk kampus, orang jualan tahu bulat di pertigaan tidak mengganggu. Tapi sekarang coba. Ya apa Bi? Jangankan jualan ya, parkir di pojokan sana itu sudah sangat mengganggu. Kenapa? Itu juga bergantung dengan volume kendaraannya. Sebab itulah saya selalu sarankan jangan nunggu orang merasa terganggu. Persiapkan diri untuk tidak sampai pada level mengganggu orang. Iya. Cereng begini ya, kadang-kadang paket ya. Seret, ambur ya ada labang. Paket yang Pak, pakai dulu Pak sebenarnya Pak. Apunten sekecil. Takok mbian nang sekecil gini kalau takok bedereng masuk. Pak Prabowo repot mbian mana sih Mas. Mungkin bagi mereka markir sekecil hal sepele, tapi kan dampaknya bisa luar biasa. Kenapa kok begitu? Pertama, tak ada pak pikiran. Kedua, arogan. Cuma dua, tak ada alasan boleh.
Pikiran tak ada Pak bahwa ada kemungkinan seperti itu. Yang kedua arogansi. Cuma dua itu. Oke. Terus bagaimana cara menyadarkan mereka tentang pentingnya hal tersebut, Kak Dito? Tak tahu cek rembang. Kalau menurut saya itu kalau terlalu banyaknya itu keton tak ada keton. Banyak keluh yang begitu itu. Tak bisa disadarkan, tak bisa disembuhkan itu. Harus can Pak Dandi ketuh reset itu. Oke, kembali format cek mau. Iya harus dadang banjir nuh itu kayaknya. Aduh, udah bilang pas sampai masuk ke Kak Dito. Nah, ini cering curhat tak neng betepak. Oke. Banyak keluh. Mau nih betepak itu kalau nggak seberapa itu loh. Kalau terlalu banyak ya nggak bisa. Oh, oke. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, harus menyampaikan itu. Iya. Karena menyampaikan itu bagian dari dakwah, bagian dari kebenaran yang harus disampaikan. Depak tak depak. Yang penting disampaikan. Yang penting disampaikan. Termasuk melalui podcast ini kan itu. Iya. Semakin banyak ditonton, semakin banyak berterima, semakin bagus. Iya. Makanya untuk sahabat masa nanti kalau sudah ini diupload di YouTube, silahkan bagikan link atau di-subscribe juga channel Masa TV karena ada banyak informasi terutama keilmuan-keilmuan yang bisa dijadikan modal kehidupan seperti itu. Baik Bapak Kiai, untuk selanjutnya mengenai fikih lalu lintas, bagaimana tanggapan Bapak Kiai terkait lalu lintas dalam perspektif Islam atau perspektif fikih seperti itu? Semuanya sudah diatur secara rinci dan terperinci. Tapi mungkin karena jalan raya itu seakan-akan sekuler, seolah-olah kita menganggap Islam tidak cawe-cawe di tempat itu. Contoh nyata tadi sudah saya sebutkan ayatnya Al-A'raf 86. Hadisnya banyak. Hadis Nabi tentang keutamaan, tanda-tanda keberimanan dengan menyingkirkan rintangan, itu kan? Orang yang memangkas pohon karena menggampangkan orang, ada banyak semuanya. Artinya dari teks-teks utama Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah ada. Apalagi kalau kita pakai kias. Tambah banyak lagi, tambah kuat, tambah detil lagi. Dan kita pakai pendapat Syekh Nawawi saja bahwa yang ditetapkan oleh pemerintah itu meskipun itu sunnah menjadi wajib. Kalau itu ada maslahah ammahnya. Jadi karena kita menjadi warga negara Indonesia itu sama dengan teken kontrak. Kita mau jadi warga Indonesia, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, sementara aturan-aturan itu maslahah ammah untuk kebaikan orang banyak. Maka kita harus taat terhadap itu. Itu sama dengan orang wajib sholat kalau Islam. Kalau tidak mau sholat ya jangan Islam. Karena sudah masuk Islam ya nggak ada paksaan. Tapi sudah masuk Islam harus aturan main gitu. Sama dengan itu. Anda di depan rumahmu, ya di depan rumah, boleh freestyle, boleh tak helman, boleh. Alam saya makan luas bertahun. Tapi ketika kalian masuk ke jalan raya, masuk aturan itu. Kutu beresin, kutu helm, kutu lampu. Nah, contohnya, sepeda motor itu ya nyala lampunya kalau sudah naik ke aspal. Jadi terbalik kadang orang ambun dan bikin teh pakai. Nah itu terbalik. Bukan sepeda motor, banyak juga sepeda mobil juga begitu. Kan pun sekecil gini ya, ada kejadian seperti ini ya. Mungkin orang yang berpikiran sekecil itu dikiranya cuma dia. Kalau 1000 orang yang berpikiran cuma sekecil. Saya pernah di satu jalan, kalau nggak Siliru di daerah Pasuruan ya, selak lorong selak. Pas nyalep Pak, ketika nyalep saya tiba-tiba ada lampu dari depan, mobil nggak jadi saya. Ternyata ting depan keting mobil parkir yang lampu hijau ini. Nah, gitu loh. Orang tak ada apa kepikiran itu. Itu cuma seorang dia ya saya merasa rugi. Kenapa? Karena dari tadi sudah tertahan tidak bisa nyalip. Ketika ada kesempatan tertahan lagi. Ternyata bisa.
Makanya memang perlu kesadaran diri lah dari teman-teman atau semua pengendara terutama di jalan raya untuk mematuhi, karena memang peraturan dari pemerintah itu merupakan sebuah aturan yang harus kita tepati juga, karena jika tidak salah apa itu perintahnya untuk mematuhi ulil amri seperti itu. Ya, betul. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi memang harus kita taat selagi itu ada kemaslahatan. Kalau memang itu tidak beres, aturan tak beres, ada cegah judi, cegah apa, ya tak bisa. Bahkan kita harus menolak istilahnya kalau memang mudaratnya banyak seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada titipan terkait juga fikih jalanan atau fikih lalu lintas dari teman-teman tim tadi Pak Yai. Bukan pertanyaan dari Kapolres. Nabi Kapolres, abdi teh katon tak siapa juga. Ini betul pertanyaan titipan. Punten dari tim. Kalau dari Kapolres kan titipan pertanyaannya nanti sama Pak Rasal itu pasti. Oh iya, jelas. Nanti dari tim tahu nih nggak ditor, dari tim nggak ditorotnya diambil waktu bulan puasa, sehingga kopi sareng rokok tidak ada seperti itu. Kadito menurut tim media Masa TV sebuah penghematan kan itu. Thank you. Pertanyaannya seperti ini Bapak Yeni. Fenomena di jalanan terutama. Apabila sebuah kisah lah seperti itu. Bedah reng tuana santreh entar ngirem kan itu. Kalu hulu aja mula. Tapi di tengah jalan Kak Dinto tabrakan. Naudzubillah. Tabrakan pas naudzubillah juga wafat seperti. Apakah itu masuk syahid seperti itu Pak Kiai? Ada ini anu boleh dengan urusan ini kan tak tahu nggak itu ya, sesuatu yang kita lakukan di jalan ilmu, insya Allah demikian. Orang yang mencari ilmu, orang yang menyediakan sesuatu untuk mencari ilmu, insya Allah begitu. Tapi kan level syahidnya itu banyak macam-macam. Syahid di medan juang, ada yang sebutan syahid ya mungkin begitu. Saya tidak tahu. Saya mending bilang tidak tahu kalau memang tidak tahu. Iya. Yang jelas dia mati dalam keadaan baik. Ya seperti itu. Cara matinya. Tapi sebetulnya lebih baik kalau dia tidak mati. Tidak mati. Iya. Kasihan juga anaknya yang iya. Jangan terlalu mendewa-dewakan seperti itu. Lebih baik lagi tidak mati. Kenapa? Karena perjuangan masih panjang. Masih panjang. Iya. Mati muda demi mempertahankan. Iya. Tapi lebih baik mati setelah tua. Kalau kita sudah melakukan banyak hal kan begitu. Nah makanya dari sini saya pesankan. Jadi semuanya kita terlibat, hati-hati, ingat, terutama enggak orang ngerem. Lu bangsa dulu kan sudah menetapkan ya, tak oleh ngerem menghui pickup ya. Ya itu karena untuk mengantisipasi itu sebetulnya. Untuk mengantisipasi itu. Tuh nih serah tepan ngerem, itu oke, tapi lebih baik ya jangan. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan fikih jalanan. Bapak Kiai Faizi ini sudah banyak menulis buku terutama tentang fikih lalu lintas. Itu jika tidak salah menurut Gemini. Punten Kak Dinto, menurut analisis atau pencarian fakta dari tim Kak Dinto, bahwa penulisan buku itu dilalui oleh ajunan melalui perjalanan dari kota ke kota lah istilahnya di dalam bis. Itu yang menjadi pertanyaan, proses pengumpulan atau materi seperti apa? Kan di dalam bis banyak dari kita misalkan memilih tidur seperti itu. Bagaimana kalau ajunan seperti itu, Kiai? Yang saya tulis buku cerita perjalanan itu ada 4 yang naik bis, satunya perjalanan umum. 2-nya itu tentang pemikiran di jalan raya. Pemikiran di jalan raya. Yang 4-nya itu perjalanan naik bis, satunya perjalanan tidak fokus naik bisnya. Nah, ketika saya ingin melakukan perjalanan dan mau dicatat, itu memang sudah disiapkan dari awal. Misalnya kalau dari sini Surabaya sudah terlalu sering, jadi tidak akan saya catat. Berarti perjalanan baru terutama yang banyak dicatat. Kalau misalnya di tengah perjalanan ada momentum, ada peristiwa menarik, baru saya catat.
Jadi karena sudah terlanjur tidak dicatat, recovery. Gila kalau berapa ongkos berapa, apa anu berapa begitu. Oh, iki. Tapi jarang yang begitu. Biasanya kalau mau mencatat, saya memang sudah siapkan dari awal. Misalnya dari sini perjalanan ke Malang, itu jarang-jarang ya. Misalnya saya ke Malang, maka kalau mau saya catat ya saya catat. Kalau enggak ya enggak. Terutama untuk rute-rute yang sudah berulang-ulang seperti ke Surabaya, ke Jember, Situbondo. Sudah tidak dicatat lagi. Sudah tidak dicatat lagi. Kecuali memang ada momentum penting baru dicatat. Atau momentum menarik seperti itu. Misalnya pergi ke Situbondo, luang PC 20.000, pernah. Ke Situbondo 20.000? Buni 20.000. Nampak ke sini lebih akarnya 100.000. Meluang 20 mak kare 100 Kak Dito nge. Wah, itu dari mana itu? Bagaimana Kak Dito ceritanya? Mak bisa, saking nggak bisa diterapkan sareng santrinya nih boleh, mungkin. tapi matikan dulu, mood dulu. Aduh. Bisa itu. Pernah kejadian begitu ya. 20.000? 20.000. Ke Jogja 7.000. 7.000 ke Jogja. Beli nasi Kak Dito kan tak kenyangkan. Sini ke Pontianak 35.000. Tahu 5.000, tempe 5.000, kopi 20.000. Biaya transportasinya kan? Otang. Aduh. Lu kan lu. Tapi dalam perjalanan saya ke Kalimantan itu nyampe di mana? Ongkos pesawat saya nyampe di Lamandau di Kalimantan Tengah itu sudah terbayar loh. Sampai ongkos pesawatnya sudah terbayar. Iya bener. Harganya habis. Oh. Tak kenal saja. Jadi kan makan ngocak 35.000. Cak reng. Ya 35.000. Asli 35.000. Tahu 2 kali. Aduh. Pas kopi bandara itu mahal. Berapa 25 tak kira. Ya itu gitulah. Iya, pas iya. tahu. Nampak dari Kalimantan Tengah itu pas beri itu. Bener nggak beri kan? Lelonah saya kok. Pas luang boleh sampai ke Kalimantan Timur. Sampai ke Kalimantan Timur di Bontang. Tiba-tiba esoro ngesen nang saya holil. Di Bontang. Oleh boleh kan itu? Ya pas tak sama jer boleh pesawat. Benyaan bonus ternyata. Benyaan bonus kayak buntaan. Begitu tak sampai tak benyaan bonus. Jadi untuk santrinya mungkin kalau mau mengikuti beliau, kalau mau ngongkos 7.000 kemanapun seperti itu, minimal tirakatnya harus seperti itu. Jangan target ingin tidak ngongkos, jangan. Lakukan yang mestinya dilakukan, nanti itu bonusnya gitu loh. Mun pas kita terotak ngongkos tak kenalen itu beda. Ria tuh beda. Numpak motor kayak tak kenalen. Otang lah itu. Jadi terkait kati perjalanan kan ampun ajunan Kak Dito sudah dikatakan mungkin se-Indonesia kan itu. Kalau angkutan umumnya hampir kayaknya iya. Berarti beda daerah sih tak masuk angkutan umum? Ada, Papua. Enggak ada Papua kan? masih belum. Enggak ada, perintis-perintis saja, jalur-jalur dekat. Seperti misalnya di Fakfak, di Merauke, itu enggak jauh, cuma angkutan perintis. Kalau angkutan umum paling jauh yang normal itu di Larantuka. Paling jauh ampun. Ya, di Sulawesi. Itu normal ya. Lainnya itu enggak ada, jalur-jalur pendek semua. Oh, berarti mana kati ingat ke Papua mungkin harus pesawat iya. Kan? Oh, masih angkutan umum sobung berarti. Enggak ada, angkutan umum di lewat darat ya, enggak ada. Lewat darat berarti tidak travel pas. Oh iya. Travel sebenarnya. Kak Dito ada pertanyaan dari audien live TikTok Kak Dito Kiai. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir atau pemungkas. Setong pertanyaannya. Setong, mana biar beda boleh, mungkin dibuka boleh. Dua Kak Dito. Si pertama Kak Dito, si pertama di mana kena mata disematkan Kak Dito. Di mana? Bagaimana aturan memberi polisi tidur? Apakah memang legal? Memberi polisi tidur, apakah memang legal? Membangun polisi tidur. Memberi polisi tidur. Mungkin nyabek. Memberi itu. Oh, nyabek polisi tidur. Mungkin ada aturannya juga untuk nyabek polisi tidur. Sebetulnya itu bukan memberi polisi tidur.
aturan membangun polisi tidur. Jadi polisi tidur cehei. atau mungkin maksudnya ini seperti yang Jarang tidur saja mengganggu itu karena berganti. Lah. Atau mungkin yang dimaksud dari teman-teman di Kak Dinto mungkin salam tempel Kak Dinto. Enggak, bukan. Bukan. Kalau pahaman saya bukan. Hukumnya nyabek itu loh, nyabek. Di sini Bude ada nih. Ya dengan tot ada ya? Sobo. Lu tarak di sana. Pertanyaan kedua Kak Dinto dari salah satu guru. Lu tak jawab gitu. Oh, ingki ya tore sama orang. Enggak ada yang boleh deh. Dia kan kita jawab lah. Ada aturannya itu. Membuat Kak Dinto ada. polisi tidur. Dan rata-rata aturan itu diterapkan hanya boleh di lokasi perkampungan. Wilayah terbatas. Jadi mau enggak nang sini, mungkin oleh karena di jalan-jalan pondok, iya. Tapi mau enggak nang lorong raja, tak boleh. Tak ada itu, tak ada alasan. Kalau enggak batuan, itu mereka tidak nyebutnya polisi tidur, speed bump. Speed bump. Sekejut, ya. Pendek, ada berapa senti ya. Kati gending juga beda Kak Dinto. Iya. Tapi itu menurut saya itu bukan speed bump tuh. Speed bump. Bok raja Mon mobil saya itu mon nyambi minuman dumpa. Dumpa pasti Kak Dinto. Itu saya kabar ya korka Innova ngara. Jadi tinggi juga Kak Dinto. Degelu kerasan lagi. Caranya itu cara kita harus melihat ngukurnya pakai apa. Ngukurnya itu ya pakai carry gitu loh. Iya, yang memang pakai 300 sangat rentan terhadap kurang Alfa, benjolan. Innova yang ada tong-tondongan. Itu menurut saya ya juga tak boleh. Kan ketinggian itu harus ada ukurnya. Speed bump itu tak seperti itu. Anda kalau tahu nggak speed bump tuh ada pakai pintu tol tuh lah. Iya. Itu kan enggak. Iya, tidak terlalu terasa meskipun carry mungkin tidak terlalu terasa Kak Disa. Tidak seperti yang biasa dilewati oleh kita. Menang gending, menang ekulukur wah, bener. Speed bump berarti. Masa saya pun lewat di sana apa ya Swan karena ya Allah. Kabarnya onan ya Allah, Kak Dinto mungkin jet rajekena abdina pale bedah duglu duka itu kena terima. Iki laras. Jadi memang ada aturannya teman-teman tak untuk boleh bikin sendiri seperti itu, ada aturan. Bahkan menurut saya enggak lokasi-lokasi pesantren itu cetak tak usahnya. Tak usah. Karena juga cukup mengganggu kan. Karena kita juga tidak tahu cara bikinnya kan. Misalnya kemiringannya berapa derajat. Nah, kita tahu elevasinya berapa senti. Coba kita karena berspesifikasinya kan itu. Kita kan akabasi itu. Bodoh siapa nongak dia. Cuk tinggi itu. Berdiskusi menatap ke vario Kak Dinto ya? Iya, ya berdiri berdiri itu. Bukan tidur lagi atau jongkok kalau main domino. Iya. Nih serem Pak, berapa hanya main Pak itu saya cek nih serem senjata. Namun enggak kayak itu polisi makanya main polisi tidur ya. Jadi fitnah ke polisi Kak tuh nagun Kak Dinto ya. Padahal tak ada sanggut pautu sareng polisi saya kebayi polisi tidur. Enggak kok sapasnya pada kebayang. Saya kebayi nyama pertama kali bisa nyamaki polisi tidur Kak Dinto. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak Rahmat Syarifullah. Ini bagaimana menyikapi trotoar yang digunakan sebagai tempat berjualan? Lagi ya pada. Mungkin seperti yang nongkrong tadi. Sama alasannya dengan tadi. Itu hampir semuanya di perenduan. Banyak kan itu. Jadi kalau memang sudah tidak mampu dibereskan, kita ganti saja namanya. Misalkan, jadi nang KBBI langsung hubungi Kementerian Pendidikan. Iya. Tolong Pak, itu definisi trotoar di kamus itu diganti saja. Adalah tempat orang berjalan kaki dan boleh juga berjualan. Nggak boleh lah, malah yang tepat. San-bisan aja. San-bisan. Definisinya yang berubah. Sama dengan kayak saya dulu bikin terang bulan karena banyak geluh. Sudah kuenya celok geluh, lecak geluh. Obonya Bapak? Gagal, enggak tak gagal. Area apem. Obonya mana? Obonya Bapak? Obonya mah. Salah prediksi tak berarti bisa itu kalau bisa. Memang jalan itu ya sama.
Kalau di Eropa itu namanya ada pedestrian. Pedestrian ini jalan di kanan kiri jalan raya. Jalan di kanan kiri jalan raya itu harus minimal sama dengan jalan raya, atau kalau bisa lebih lebar dari jalan Lebarnya raya. harus Iya. Kenapa? Karena orang jalan kaki lebih senior dari sepeda motor. Oh iya, iya, iya. Iya. Masa senior bakal kayak Lah ngalan aja wah. iki. Si ada yang nambah orang jalan sepeda engkol, sepeda motor, baru mobil. Pas satu iya pakai bengkel. Coba kalian bikin video dari perenduan di sini. Mana jalan tepian jalannya? Gak ada. Gak ada, iya. Gak ada. Enggak Bengkuare gak ada. Jadi Gak kita kalau mau lewat dari perenduan ke sini, pengen aman, harus bisa terbang. Atau bikin jalan tol sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya itu dari Lombok lah, aturan-aturan itu molor karena begini, karena uang, karena apa? Akhirnya tak ada. Iya. Lombok itu ada pinggiran-pinggirannya. Saya pernah bicara dengan salah satu orang pedagang di Berenta. Berenta. Bu, ambian mak jual bengkel lorong, Bu. Jawabannya sangat cerdas. Gula jual bengkel lorong, gula jual iya dan Roma. Lorong sejen semak ke Roma aja. Berarti kan itu merupakan korban pelebaran jalan. Iya. Lombok nih ke Roma gula jauh dari lorong. Lorongnya berjalan lebar depan. Jadi tandanya itu sempit. Ya sekarang kan standar kalau jalan nasional kan porosnya 14 meter ya. Iki. 14 meter. Jadi tengah teh. Akhirnya Roma nang pinggir lorong. Pinggir lorong. Karena bisa jadi terkikis oleh aspal pada akhirnya kan itu. Terima kasih. Mungkin ini adalah jawaban terakhir dari beliau. Dan sebelum kita akhiri podcast kali ini, saya minta satu closing statement dari Bapak Kiai terkait terutama fikih jalanan, lebih-lebih karena sekarang bulan puasa. Tentunya kita harus lebih menahan amarah apabila terjadi insiden-insiden yang terjadi di jalan seperti itu, Pak Kiai. Kalau kita mau memperbaiki negara, yang perlu dipertimbangkan pertama kali adalah kejujuran. Begitu juga di institusi atau instansi manapun. Jadi kata kuncinya adalah kejujuran. Dan kejujuran yang paling banal bisa ditemukan di jalan raya. Jadi itu ya, itu kuncinya ya. Terima kasih Bapak Kiai sudah menyempatkan diri hadir di podcast ini. Baik para pemirsa, sahabat masa, demikian podcast kali ini. Dari saya pribadi jika ada kesalahan atau kekurangan karena memang masih pemula, mohon dimaklumi Bapak Kiai. Akhiran wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.